You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bos Aprilia makin besar kepala, lihat Marquez kacau. Keuntungan jelang MotoGP Prancis 2026. Dinamika MotoGP 2026 semakin memanas, seiring dengan bergulirnya musim ke seri-seri Eropa yang krusial. Di tengah persaingan ketat yang menyita emosi para penggemar balap motor kasta tertinggi ini, sebuah narasi menarik muncul dari garasi Noale. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tampaknya tidak bisa menyembunyikan kepuasannya melihat kondisi rival utamanya Marc Marquez yang masih terjebak dalam labirin inkonsistensi. Bagi Aprilia, kekacauan yang dialami sang juara bertahan bukan sekedar drama di lintasan, melainkan peluang emas yang bisa mengubah peta persaingan menuju gelar juara dunia tahun ini. Menjelang MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans, Aprilia datang dengan dada membusung, siap mengonversi momentum menjadi dominasi absolut. Meskipun rekor kemenangan beruntun Aprilia harus terhenti pada seri keempat di sirkuit Jerez Spanyol, aura superioritas pabrikan Italia ini justru makin terasa. Bayangkan saja, di kandang para pembalap Spanyol, Aprilia berhasil menempatkan 4 motor RSGP 26 miliknya di jajaran 6 besar. Sebuah statistik yang dulu mungkin hanya bisa dimimpikan oleh Rivola dan timnya. Marco Bezzecchi menjadi pahlawan bagi Aprilia di Jerez dengan finish di posisi kedua. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Aprilia yang selalu menempatkan wakilnya di podium dalam 4 balapan pembuka musim. Keberadaan Jorge Martin yang kompetitif, serta progres signifikan dari tim satelit Trackhouse Racing, membuktikan bahwa motor RSGP 26 saat ini adalah paket terlengkap di grid. Massimo Rivola, yang dikenal sebagai sosok tenang namun ambisius, kali ini bicara blak-blakan. Tidak perlu membuat pernyataan panjang lebar, ujarnya kepada Sky Italia dengan nada percaya diri yang tinggi. Menempatkan 4 motor di 6 besar di Jerez adalah sinyal yang sangat kuat bagi semua orang. Di sisi lain pedok, suasana di Ducati Lenovo tampak lebih kontras. Marc Marquez, sosok yang selalu menjadi tolok ukur kecepatan, sedang menjalani awal musim yang bagaikan roller coaster. Di satu sisi, Marc tetaplah si imut yang mengerikan di hari Sabtu. Ia berhasil menyapu bersih kemenangan sprint di GP Brazil dan GP Spanyol, membuktikan bahwa dalam hal kecepatan murni satu lap dan agresi jarak pendek, ia belum tertandingi. Namun, drama sesungguhnya terjadi pada balapan utama hari Minggu. Dari 4 seri yang sudah berjalan, Marquez sudah 2 kali gagal finish, DNF. Inkonsistensi ini menjadi celah lebar yang dimanfaatkan oleh rival-rivalnya. Rivola secara terbuka mengakui bahwa kerugian yang dialami Marquez adalah berkah bagi Aprilia. Kami diuntungkan oleh fakta bahwa Marc Marquez jelas tidak dalam performa terbaiknya saat ini, ucap Rivola tanpa basa-basi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Aprilia tidak lagi merasa inferior. Mereka melihat Marquez bukan lagi sebagai sosok yang tak tersentuh, melainkan sebagai target yang rentan. Kepercayaan Aprilia tidak dibangun di atas pasir. Mereka memiliki kartu as dalam diri Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Bezzecchi khususnya menunjukkan kematangan luar biasa sejak pindah ke Aprilia. Kemampuannya mengelola ban dan memaksimalkan aerofairing terbaru RSGP 26 membuatnya menjadi ancaman nyata bagi gelar juara. Apalagi seri kelima akan berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans. Lintasan ini memiliki kenangan manis bagi Bezzecchi yang pernah merajai podium di sana pada musim 2023. Karakter lintasan stop and go Le Mans diprediksi akan sangat cocok dengan stabilitas pengereman Aprilia musim ini. Namun, Aprilia tetap harus waspada. Massimo Rivola boleh saja besar kepala, tetapi meremehkan Marc Marquez di Le Mans adalah kesalahan fatal. Sirkuit ini adalah salah satu favorit pembalap bernomor 93 tersebut. Dengan koleksi 3 kemenangan di kelas primer, 2014, 2018, 2019, dan performa musim lalu yang sangat kuat, memenangi sprint dan podium kedua di balapan utama 2025, Marquez memiliki semua amunisi untuk melakukan comeback yang menyakitkan bagi Aprilia.
Pertempuran di Le Mans nanti bukan hanya soal siapa yang paling cepat melewati garis finish, melainkan soal perang mental. Aprilia ingin membuktikan bahwa dominasi mereka di awal musim bukanlah kebetulan, sementara Marquez butuh kemenangan di balapan utama untuk menghentikan pendarahan poin di klasemen. Kami telah melakukan pekerjaan hebat sepanjang musim, pungkas Rivola. Kalimat itu adalah peringatan bagi Ducati dan Marquez bahwa kekacauan kecil sekalipun akan dibayar mahal oleh kecepatan Aprilia yang kini semakin konsisten. Apakah Aprilia benar-benar berjaya di Prancis dan membuat Rivola semakin tinggi hati? Ataukah Marquez akan membungkam mulut para kritikus dan rival-rivalnya dengan sebuah kemenangan spektakuler di sirkuit legendaris Bugatti? Satu yang pasti, MotoGP Prancis 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi siapa yang sebenarnya memegang kendali di musim ini. Dunia akan menyaksikan apakah si emut akan bangkit kembali, ataukah singa Noale yang akan terus mengaum kencang di puncak klasemen. Bersiaplah, karena drama sesungguhnya baru saja mulai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez menguji monster baru, sayap bawah lebih tebal. Sirkuit Jerez Spanyol baru saja usai menggelar drama akhir pekan yang emosional. Namun, bagi tim Ducati dan seorang Marc Marquez, hiruk-pikuk balapan hanyalah pembuka bagi babak yang lebih krusial. Saat aspal masih menyimpan sisa panas dari ban-ban motor GP, sebuah pemandangan tak lazim muncul dari garasi tim merah. Di sana, Marc Marquez berdiri di samping sebuah motor yang nampak berbeda, sebuah monster yang sedang bersalin rupa. Dalam sesi tes resmi yang dilakukan tak lama setelah Grand Prix Spanyol 2026, Ducati kembali membuktikan mengapa mereka menjadi kiblat teknologi roda 2 saat ini. Di bawah komando sang jenius aerodinamika Gigi Dall'Igna, mereka tidak pernah merasa cukup dengan kemenangan. Fokus kali ini bukan sekedar kecepatan murni, melainkan cara memanipulasi udara dengan lebih agresif. Tampilan motor Marc yang tidak dicat. Bagian-bagian bodi motor dibiarkan dalam warna hitam karbon yang mentah. Ini bukan soal estetika, melainkan simbol bahwa motor ini adalah sebuah laboratorium berjalan. Dalam dunia balap, karbon telanjang adalah pertanda bahwa komponen tersebut adalah prototipe murni yang siap dibuang atau dikembangkan lebih lanjut. Namun, yang menjadi pusat perhatian bukan hanya warnanya, melainkan bentuk fairing depannya yang radikal. Ducati nampaknya sedang meninggalkan desain tradisional berbentuk anak panah yang ramping. Fairing baru ini terlihat lebih lebar, seolah ingin memeluk angin dan menaklukkannya. Desain ini memanjang hingga sejajar dengan lebar sayap depan, menciptakan profil yang kekar dan mengintimidasi. Inovasi paling menarik yang terkangkap kamera adalah evolusi pada perangkat aerodinamika di bagian bawah. Ducati memperkenalkan sayap bawar dengan leading edge atau tepian depan yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Mengapa harus lebih tebal? Secara teknis, penebalan ini bertujuan untuk menciptakan gaya tekan ke bawah yang lebih stabil, terutama saat motor sedang dalam posisi miring ekstrim di tikungan-tikungan cepat Jerez. Di sisi lain, sayap atas justru mengalami perampingan. Sudut serangnya dikurangi, menciptakan keseimbangan baru yang diharapkan bisa memberikan kelincahan tanpa mengorbankan stabilitas saat melakukan pengereman keras. Bagi Marc Marquez, ini adalah tantangan sekaligus harapan. Kita semua tahu, gaya balap Marc adalah tentang menyerang tikungan dengan agresivitas tinggi. Dengan sayap bawah yang lebih tebal ini, The Baby Alien diharapkan bisa mendapatkan umpan balik atau feedback yang lebih solid dari roda depan, memungkinkannya untuk merebah dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Narasi menarik muncul di balik teknologi ini. Di satu sisi, Ducati ingin menciptakan motor tercepat di planet bumi. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai kondisi fisik Marc yang kian menjadi sorotan. Dengan motor yang semakin menuntut secara aerodinamika, beban fisik yang diterima pembalap pun meningkat drastis. Ada tekanan gravitasi G-force yang luar biasa saat motor dipaksa menikung dengan bantuan sayap-sayap lebar tersebut. Para analis mencatat bahwa presisi input pada stang motor seringkali menurun saat kondisi fisik pembalap mulai terkuras di pertengahan balapan. Inilah dilema bagi Gigi Dall'Igna.
Apakah mereka harus menyesuaikan motor demi kenyamanan fisik sang legenda, atau justru memaksa Mark untuk beradaptasi melampaui batas kemampuan tubuhnya demi performa puncak sang monster? Meski sempat mengalami kecelakaan di balapan utama, Marc Marquez nampak sumringah selama sesi tes ini. Ada kilat optimisme di matanya saat ia turun dari Desmoseti GP26 yang telah direvisi tersebut. Baginya, setiap komponen baru adalah kepingan puzzle untuk kembali ke puncak tertinggi. Eksperimen agresif Ducati di Jerez ini mengirimkan pesan kuat kepada para kompetitor. Mereka tidak akan berhenti. Dengan sayap bawah yang lebih tebal, fairing yang lebih lebar, dan sistem asupan udara yang didesain ulang, Ducati siap membawa MotoGP ke era di mana batas antara motor balap dan jet tempur semakin kebur. Kini, dunia menunggu. Apakah monster baru dengan sayap tebal ini akan menjadi senjata pangguman Marc Marquez untuk merebut kembali tahta juara dunia? Ataukah ini justru akan menjadi ujian fisik terberat dalam kariernya? Satu hal yang pasti, suara mesin Ducati kini bergemuruh lebih keras, siap menggetarkan lintasan-lintasan Eropa berikutnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez melempem di MotoGP 2026. Jorge Lorenzo ungkap biang keroknya. Tangannya tak kuat ngerem. MotoGP 2026 seharusnya menjadi panggung perayaan bagi Marc Marquez. Dengan status juara dunia bertahan dan motor Ducati yang dianggap sebagai senjata pemusnah massal di lintasan, semua orang memprediksi dominasi total dari sang baby alien. Namun, realita di aspal justru berbicara sebaliknya. 4 seri berlalu, dan Marquez tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Di tengah kebingungan para penggemar, sang legenda sekaligus rival bebuyutannya, Jorge Lorenzo, melontarkan analisis tajam yang menusuk langsung ke jantung masalah. Fisik Marquez sudah tidak lagi mampu melayani ambisinya. Statistik tidak pernah berbohong. Duduk di posisi kelima klasmen dengan selisih 44 poin dari Marco Bezzecchi, bukanlah tempat yang pantas bagi seorang Marquez. Meski sempat mencicipi podium di sesi sprint race, Marquez seolah kehilangan taji saat memasuki balapan utama, main race. Ia terlihat kepayahan mempertahankan posisi di lap-lap akhir, sebuah pemandangan langka bagi pembalap yang biasanya menelan lawan-lawannya di menit-menit krusial. Pertanyaannya, mengapa? Jorge Lorenzo, pria yang dikenal dengan julukan Ex Fuera dan analisisnya yang sangat teknis, tidak ragu menunjuk hidung masalahnya. Melalui podcast Dura La Vita, Lorenzo mengungkapkan bahwa Ducati, meski merupakan motor terbaik di grid saat ini, menuntut kekuatan fisik yang luar biasa, terutama dalam fase pengereman. Bagi saya, ini soal lengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengerem, tegas Lorenzo. Analisis ini bukan tanpa alasan. Kecelakaan hebat di Mandalika tahun lalu yang mencederai tulang selangkanya ternyata meninggalkan dampak permanen yang lebih dalam dari yang dibayangkan publik. Lorenzo meyakini bahwa Marquez tidak lagi memiliki kekuatan otot yang cukup untuk melakukan late braking ekstrim, gaya balap yang selama ini menjadi identitas utama Marquez. Dia tidak memiliki kekuatan fisik untuk membawa motor Ducati itu hingga batas maksimal di zona pengereman, tambah Lorenzo. Jika seorang pembalap tidak percaya pada lengannya untuk menghentikan motor secepat mungkin, maka ia otomatis kehilangan detik-detik berharga di setiap tikungan. Di tengah badai kritik, dukungan paling vokal datang dari sang ibunda, Roser Alenta. Baginya, melihat putranya disebut sudah habis adalah penghinaan terhadap kerja keras Marc selama belasan tahun. Roser menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat Marc musim ini adalah hal yang manusiawi. Ia menyerang balik para kritikus dengan mengingatkan bahwa Marc adalah pejuang yang sudah melewati neraka cedera berkali-kali. Namun pernyataan sang ibu yang emosional ini justru semakin mempertegas satu hal. Ada tekanan luar biasa yang sedang dirasakan di dalam lingkaran dalam sang pembalap. Masalah Marquez bukan hanya soal fisik, tapi juga soal adaptasi. Motor Ducati menuntut stabilitas dan pengereman yang presisi. Jika tangan Marquez benar-benar lemah seperti yang dikatakan Lorenzo, maka Marc terpaksa mengubah gaya balapnya menjadi lebih halus. Masalahnya, gaya halus bukanlah cara Marquez memenangkan balapan. Marquez adalah definisi dari kekacauan yang terkendali.
Jika ia dipaksa membalap dengan aman karena keterbatasan fisik, maka ia hanyalah pembalap mediocre lainnya di atas motor kencang. Ironisnya, sirkuit Mandalika yang begitu dicintai penggemar di Indonesia justru menjadi saksi bisu awal mula kemerosotan ini. Kecelakaan di sana bukan sekedar insiden balap biasa, melainkan pemicu yang merusak keseimbangan tubuh sang juara. Di usia yang menginjak 33 tahun, proses pemulihan tidak lagi secepat saat ia masih berusia 20-an. Setiap benturan kini memiliki harga yang harus dibayar mahal di lintasan. MotoGP 2026 kini berada di persimpangan jalan. Kita mungkin sedang menyaksikan babak akhir dari salah satu atlet paling dominan dalam sejarah olahraga motor. Jika diagnosis Lorenzo benar, maka tidak ada perangkat elektronik atau pembaharuan mesin Ducati yang bisa menyelamatkan Marc Marquez. Kekuatan fisik adalah fondasi, dan jika fondasi itu retak, seluruh bangunan kariernya terancam runtuh. Namun, mengesampingkan Marc Marquez adalah sebuah kesalahan besar. Kita berbicara tentang pembalap yang pernah memenangkan balapan dengan satu tangan yang cedera. Kita berbicara tentang seorang baby alien yang memiliki mentalitas baja. Mampukah Marc membuktikan bahwa Lorenzo salah? Mampukah ia menemukan cara untuk menjinakkan Ducati dengan keterbatasan fisiknya? Ataukah musim 2026 akan dikenang sebagai tahun di mana sang raksasa akhirnya tumbang? Bukan karena dikalahkan oleh lawan, melainkan oleh tubuhnya sendiri. Satu hal yang pasti, grid MotoGP tanpa Marc Marquez di depan terasa ada yang hilang. Namun, waktu terus berjalan, dan di dunia balap yang kejam, aspal tidak pernah peduli seberapa banyak degar yang Anda miliki di rumah. Di sana hanya ada Anda, motor Anda, dan seberapa kuat Anda menarik tuas rem di tikungan pertama. Bagi Marc Marquez, tikungan itu kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your